Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 87. Ibu Anita pun dipindahkan ke ruang ICU. Dinar terus menangisi keadaan sang ibu yang tak juga kunjung siuman. "Mama, sampai kapan Mama terus seperti ini?" Lirih Dinar mengusap lembut punggung tangan ibunya. Rasanya air matanya sudah kering. Tapi kondisi ibunya belum juga membaik. "Pulanglah, biar aku yang jaga ibu," titah Damar. "Iya Dinar, lebih baik kamu pulang. Istirahat di rumah dulu, biar Damar yang jaga," ujar Ibu Sarah yang juga khawatir pada kesehatan menantunya. Dinar menggeleng pelan. "Tidak, aku ingin di sini saja." Dinar enggan beranjak sebelum ibunya itu siuman. Damar tidak bisa memaksa. Ia kembali menemani Dinar di rumah sakit. Sepanjang malam Dinar terus terjaga di sisi ibunya, sampai dia tertidur. Dinar yang tengah terlelap, mengerjapkan matanya, merasa ada yang menepuk pelan lengannya yang berada di sisi ranjang. Mama sudah sadar." Dinar perlahan melebarkan matanya, terperanjat melihat ibunya yang sudah membuka matanya. "Syukurlah, Mama sudah siuman." Dinar tersenyum lega, lalu segera menekan tombol darurat. Tak berapa lama, seorang dokter pria beserta dua perawatnya datang ke ruang ICU, memeriksa keadaan Ibu Anita. Keadaannya sudah stabil. Pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap, jelas sang dokter yang membuat senyum Dinar kian merekah. "Syukurlah." Damar pun ikut merasa lega. Perawat segera melepas beberapa alat medis di tubuh Ibu Anita, lalu memindahkannya ke ruang rawat inap. "Dimakan mah." Dinar menyuapi semangkuk bubur pada ibunya. 4 hari sudah Ibu Anita dirawat. Keadaannya semakin membaik. Walau masih merasakan nyeri pada bagian perutnya pasca pisau yang menancap. "Dinar, Mama benar-benar minta maaf. Ini semua karena Mama." Untuk kesekian kalinya, kalimat itu terucap dari bibir wanita parubaya itu. Sangat menyesal karena kesalahannya di masa lalu. Anak dan menantunya harus menanggung akibatnya, terutama keguguran yang dialami Dinar, juga perbuatan melati yang dengan sengaja menyiram cairan pembersih lantai di dekat anak tangga. Mama tidak salah. Berhenti menyalahkan diri Mama sendiri," balas Dinar. Ia tidak memungkiri, apa yang dilakukan orang tuanya di masa lalu adalah hal yang salah. Namun Melati membalasnya dengan lebih kejam. "Mama harap setelah ini tidak ada lagi yang merusak kebahagiaan keluargamu," tutur lembut Ibu Anita. Tidak akan ada lagi yang merusak kebahagiaan keluarga kecil kita," balas Dinar meyakinkan. Setelah menyantap makan siangnya, Ibu Anita kembali tertidur. Dinar keluar dari ruangan. "Sayang," panggilnya, menghampiri Damar yang tengah duduk di luar ruangan. "Tolong antar aku." 15 menit kemudian Damar memberhentikan mobilnya di kantor polisi. "Ya." Dinar ingin Damar mengantarnya ke rutan untuk menemui Melati. Awalnya Damar menolak, merasa orang seperti Melati tidak pantas untuk dijenguk. Tapi Dinar bersikukuh ingin menemuinya. Damar pun akhirnya menuruti keinginan Dinar. "Melati, ada yang ingin bertemu denganmu," ujar seorang sipir wanita, mengeluarkan Melati dari jeruji besi yang akan mengurungnya selama beberapa tahun. Melati tampak bingung. Siapa orang yang menjenguknya? Apa mungkin perbuatannya sudah sampai ke telinga orang desa, dan ada tetangga di kampung yang menjenguknya? Sipir wanita itu menuntun langkah kaki Melati menuju ruang jenguk. Betapa terkejutnya Melati melihat orang yang menjenguknya ternyata orang yang telah menjebloskannya ke penjara. "Untuk apa kalian ke sini?" ketus Melati, sama sekali tidak mengharapkan kedatangan Dinar dan Damar. "Bagaimana kabarmu?" Dinar bertanya dengan wajah tenang. Melati tersenyum kecut, merasa lucu dengan pertanyaan Dinar. "Seperti yang kau lihat,
kau puaskan, ujar Melati setengah berteriak, emosinya mulai tersulut. Aku hanya ingin memberikan ini. Dinar mengelurkan sesuatu dari sakunya, meletakkannya di meja. Melati tertegun, melihat kalung emas dengan gandul kelinci. Kalung yang sudah lama dicarinya. Itu kan yang kamu cari di kamar mamaku. Kalung itu sepertinya terjatuh saat kamu mengetuk jendela mobil papa yang sempat terbuka, dan papa masih menyimpannya, ujar Dinar. Pasca Bitami mengatakan ada penyusup yang datang ke rumahnya, meninggalkan kamar mamanya saja yang berantakan. Dinar mencoba mencari sesuatu yang mungkin dicari penyusup itu. Hanya kalung emas itu benda asing yang tidak pernah dilihatnya, tersimpan dalam box kecil yang berada di dalam lemari ibunya. Aku harap setelah ini kamu bisa hidup lebih baik lagi, ujar Dinar sebelum beranjak pergi bersama Damar. Dengan tangan yang terbogrol, Melati meraih kalung usang itu. Kalung pemberian orang tuanya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Melati merasa puas sudah melakukan perbuatan kejinya. Namun akhirnya juga ia harus mendekam di dalam dinginnya lantai penjara. Hari Minggu itu Darwin mengajak Cindy berkunjung ke rumah orang tuanya. Cindy, Darwin. Senyum ramah ibu Darwin menyambut kedatangan mereka di balik pintu. Ayo masuk nak, sini sayang, tante gendong. Dengan gemas Cindy mengambil Kimi dari gendongan ibu Darwin. Claudia mana mah? Tanya Darwin melihat suasana rumah yang sepi. Claudia ada di kamar. Ibu Darwin segera menuju dapur, membuatkan minum untuk anak dan menantunya itu. Darwin duduk bersantai di ruang keluarga, sedang Cindy mengajak Kimi bermain di taman belakang. Kimi sayang, sini. Cindy memanggil Kimi. Balita perempuan itu tengah senang berlari-lari dengan senyum cerianya. Cindy meraih ponsel di sakunya, membaca dan membalas pesan dari temanya. Diminum nak. Ibu Darwin meletakkan minuman dan makanan ringan di meja. Terima kasih ya mah. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara tangisan yang berasal dari taman belakang. Ya ampun Kimi. Cindy tersentak mendapati balita itu sudah jatuh tersungkur. Cindy segera menggendongnya. Ada apa Cindy? Mendengar tangisan Kimi, Darwin dan ibunya segera berlari menuju halaman belakang. Ya ampun Kimi. Kamu kenapa sayang? Melihat darah di dahi Kimi. Maaf Kimi terjatuh. Sepertinya kepalanya terbentur batu. Jelas Cindy melihat batu yang tak jauh dari tempat Kimi terjatuh. Ya sudah, kita obati di dalam. Ibu Darwin segera mengambil Kimi dari gendongan Cindy, membawanya masuk ke dalam rumah. Tangisan balita itu terdengar sangat nyaring. Claudia yang tengah berada di lantai 2 tersentak mendengar tangisan tersebut. Ia dan putri pertamanya bergegas turun ke lantai 1. Ya ampun Kimi. Kamu kenapa? Seru Claudia melihat Kimi yang tengah menangis di gendongan ibunya. Maaf Kimi terjatuh, dan kepalanya membentur batu. Sesal Cindy mengakui perbuatannya. Jadi kamu yang buat anakku terluka. Mendengar hal itu emosi Claudia langsung tersulut. Maaf aku lalai menjaganya, ujar Cindy benar-benar menyesal. Sudahlah, sini luka Kimi mama obati. Ibu Darwin mencoba melarai, seraya membawa kotak P3K. Iya sayang, itu bukan salahmu. Darwin membela istrinya. Kalau terjadi sesuatu pada Kimi itu salahmu. Kamu itu sepertinya tidak bisa menjaga anak. Karena kamu belum mempunyai anak, jadi lalai gini. Omel Claudia masih dengan nada emosi. Kak, sentak Darwin. Perkataan kakaknya itu pasti melukai Cindy. Sudah tidak apa-apa, aku memang salah, ujar Cindy. Ucapan Claudia kembali membuat perasaannya tersayat.